Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 569 si bodoh. Imelda Ye memberitahu arah sekilas kepada Thomas Kin. Sebelumnya Imelda Ye merasa pria ini mirip sekali dengan paman kedua Kin, jadi dia terus memperhatikannya. Thomas Kin mulai jalan dari pusat medis, pelan-pelan jalan ke arah kemana pria itu pergi. Dia cukup kenal dengan wilayah ini. Kemarin Rosita Zhao menginjak paku di sana dan dia yang mengobatinya di sini. Kalau jalan lebih maju lagi, seharusnya di sana ada tempat pembangunan. Thomas Kin dengan cepat tiba di tempat pembangunan. Tempat pembangunan tidak istirahat pada malam hari. Siang hari truk besar tidak diperbolehkan jalan di beberapa jalan raya kota, jadi mereka lembur pada malam hari. Saat ini, tempat pembangunan tengah bekerja dengan semangat. Si bodoh, kita suruh kamu pergi beli bir, mengapa kamu pergi beli begitu lama? Beberapa pria yang memakai helm pelindung berkumpul di depan meja sederhana dengan beberapa botol bir, bebek panggang dan barbeque lainnya yang terletak di sana. Sedangkan di samping mereka, ada pria parubaya bertubuh pendek dengan wajah yang kotor, terkekeh pelan dan tidak mengatakan apapun. Beberapa orang itu saling berpandang dan wajah mereka menunjukkan maksud untuk bercanda. Seorang pria bertopi merah berdiri, berjalan kemari dan pelan-pelan menendang kakinya. Si bodoh, aku sedang berbicara denganmu. Aku kasih 10.000 untuk kamu beli dan kamu beli segini saja. Pria bertopi merah ini adalah kepala pembangunan mereka, semua orang memanggilnya Kak Vino. Hari biasanya mereka suka mempermainkan si bodoh ini dengan memberi 10.000 untuk pergi membeli bir. Sekarang apa saja yang bisa dibeli dengan 10.000 itu? Sebotol bir saja membutuhkan 6.000, tapi mereka malah membiarkan si bodoh menggunakan 10.000 untuk membeli satu kotak bir dan seekor bebek panggang. Si bodoh sudah terbiasa dipermainkan dan akhirnya juga membeli untuk mereka. Tentu saja, dia memakai uangnya sendiri. Kak Vino melihat kotak makan yang ada di tangan si bodoh, tertawa sinis. Aku sedang berbicara denganmu. Aku beri kamu begitu banyak uang, mengapa tidak ada kembaliannya? Si bodoh mengangkat kepalanya, tertawa bodoh pelan. Kak Vino, tidak ada uang lagi. Si bodoh juga tampak agak bodoh saat berbicara. Sepertinya ia memang sedikit bodoh. Kak Vino tertawa. Tidak ada uang lagi. Sialan, bahkan kamu bisa pergi membeli makanan dan minuman untukmu sendiri. Kamu bilang tidak ada uang lagi kepadaku. Sialan. Kak Vino menendangnya dan langsung menendang jatuh makanan si bodoh, bahkan obat luka lebam di lantai juga ditendang pecah. Si bodoh biasanya sudah sering dipermainkan mereka, tubuhnya penuh dengan luka lebam, jadi dia pergi membeli obat untuk mengobati dirinya. Kak Vino menendang jatuh kotak makannya, si bodoh juga tidak marah, hanya terkekeh bodoh pelan, lalu lanjut makan dengan mengambil dari tanah. Kak Vino tertawa sinis. Hah? Kamu sungguh bodoh. Kamu beruntung juga bisa hidup hingga kini. Apa yang kamu pakai di lehermu itu, sini biarkan aku lihat. Mengungkit apa yang dipakai di lehernya, si bodoh langsung memegang lehernya. Dia tidak mengingat apapun dan tidak mengerti apapun. Otaknya masih sedikit kosong dan bodoh, tapi dia tahu bahwa liontin yang ada di lehernya ini adalah barangnya yang terpenting, tidak boleh beri orang lain. Melihat gerakan si bodoh ini, Kak Vino marah besar. Sialan, kamu mulai berani menentangku. Aku hanya ingin melihatnya, bukan tidak dikembalikan kepadamu, kamu pelit sekali. Aku itu ketuamu, jika tidak ada aku yang menolongmu, apakah kamu bisa makan? Mau bagaimana Kak Vino berkata, si bodoh sama sekali tidak bergerak, terus memegang lehernya erat, tidak membiarkan orang lain menyentuhnya. Kak Vino marah besar, sialan, ingin mencari masalah denganku, bukan? Kalian semua ke sini dan tarik tangannya. Aku ingin tahu barang apa yang dia pakai itu. Tubuh si bodoh ini memang tidak ada barang baik, hanya ada liontin giok yang tampak cukup berharga. Tapi ia terus menyembunyikannya, tidak ada satupun orang yang mengetahuinya,
hanya sekali saat mandi baru melihat liontin giok itu dan Kak Vino langsung mengingatnya. Beberapa orang pun datang kemari, mulai menghajar si bodoh dan tending beberapa kali. Sudut bibir si bodoh pun berdarah, tapi dia masih tidak bereaksi, terus memegang lehernya erat untuk melindung liontin gioknya. Di atas liontin giok kecil itu hanya tertulis satu kata. Kin. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 570 maju ke sini. Hingga kepala si bodoh berdarah, dia masih setia memegang erat lehernya, agar mereka tidak merebutnya pergi. Kak Vino juga sangat kesal, menarik nafas dalam dan tidak dapat berkata-kata. Baik, kamu sangat hebat. Tidak mau kasih, bukan? Lain kali, aku sehari hajar kamu sekali. Aku lihat kamu mau memberikannya atau tidak. Haha, istirahat, Kak Vino. Aku saja. Seorang pemuda yang lebih kuat dari Kak Vino tiba-tiba berjalan kemari, melepaskan celana dan bersiap membuang air kecil pada si bodoh. Dan dia baru saja melepaskan celana, tiba-tiba ada sebuah bayangan yang terbang kemari. Lebih tepatnya, seharusnya langsung lari kemari, tapi gerakannya sungguh cepat, hampir sama persis dengan terbang. Bayangan orang itu tiba di hadapan pemuda itu, mengangkat kaki dan terdengar suara keras. Tendangan ini sangat cepat, mereka semua hanya melihat beberapa bayangan kaki dan pemuda itu seketika terbang jauh. Sekali diperhatikan, mereka baru menyadari Thomas Ki yang berdiri di depan si bodoh dengan wajah penuh amarah. Adik ketiga. Orang-orang pun terkejut, segera pergi melihat pemuda yang ditendang terbang itu. Beberapa detik kemudian, teman kerjanya yang lain memasang wajah terkejut dan menganga memandang Kak Vino. Kak Vino. Adik ketiga sudah mati. Sesh. Semua orang menarik nafas, membelalak mata menganga besar dan wajah penuh ketakutan. Mati. Mati dengan begitu saja. Sekali tendangan langsung mati. Semua orang pun tercengang, sambil terus menatap mayat adik ketiga, lalu berbalik badan melihat Thomas Kin, seketika mereka pun merinding. Gerakan macam apa itu, bisa-bisanya menendang mati seseorang? Bukankah ini terlalu berlebihan? Mau tentara khusus, juga tidak begitu hebat, bukan? Tubuh adik ketiga begitu kuat seperti kerbau, merupakan anak yang paling kuat kerja di dalam tempat pembangunan. Pemuda itu sama sekali tidak terlihat kuat, bagaimana mungkin bisa begitu kejam? Setelah menendang adik ketiga terbang, Thomas Kin sama sekali tidak melihat mereka, berbalik badan memandang si bodoh yang tergeletak di tanah. Ekspresi Thomas Kin menjadi kaku, tatapannya menjadi semangat. Dia pun pelan-pelan berlutut di tanah, membungkukkan tubuh dan melihat wajah si bodoh dari bawah ke atas. Paman kedua. Apakah kamu itu paman kedua? Si bodoh termenung sesaat setelah melihat Thomas Kin, kemudian mulai menggeleng kepala keras. Jangan rebut barangku, jangan rebut barangku. Hingga saat ini, Thomas Kin sudah bisa membedakan bahwa orang ini adalah paman keduanya, paman kedua kandungnya. Tahun itu, 18 anggota keluarga Kin dibunuh, tentu salah satunya termasuk paman keduanya, John Kin. Masa itu, Thomas Kin pulang rumah dan melihat banyak mayat yang tergeletak di lantai. Apalagi di dalam sana masih ada orang yang membunuh, jadi dia pun langsung berbolak badan melarikan diri, bahkan dia belum bisa melihat teliti mayat keluarganya. Tapi bagaimana mungkin orang-orang yang sedang membunuh itu membiarkan orang hidup? Entah bagaimana paman keduanya ini bisa terselamat, hal ini sangat baik. Melihat tubuh paman keduanya yang penuh darah dan wajah yang bengkak, wajah Thomas Kin pun sangat suram. Kemudian, dia berbalik badan, terus menatap Kak Vino mereka. Tatapannya itu bagai serigala kelaparan yang ingin membunuh orang. Kak Vino mereka pun tidak tahan untuk mundur selangkah. Tapi mereka dengan cepat kembali tenang. Untuk apa takut? Ia itu sendirian. Bocah, kamu sudah membunuh adik ketiga kita, maka urusan ini tidak akan mudah selesai. Aku beritahu kamu, kita itu juga pernah ikut geng. Kalau berani mencari urusan dengan kita, apakah kamu percaya bahwa aku akan memanggil beberapa orang untuk membunuhmu? Thomas Kin tertawa sinis. Baik, sesuai apa yang kamu inginkan. Selesai berkata, Thomas Kin pun mengeluarkan ponsel menghubungi Samuel Duan. Dengan cepat, panggilan tersambung. Pak Thomas. Tempat pembangunan di pinggiran kota bagian barat, segera datang ke sini. Samuel Duan terkejut,
hingga gemetar dan ponselnya hampir saja jatuh. Dokter Qin ini sepertinya marah besar. Bersambung. Titik.